Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah azza wa jalla fi hadzal masal mubarak. وفقنا في هذه العبادة عبادة خاصة للمؤمنين ألا وهي إقامة الصلاة والمجيء المسجد وإقامة الصلاة وصلاة العصر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح بارك الله يا شباب. انظروا إلى هنا، انظروا الجميع إلى هنا، لأن من علامات الحاجة، من علامات أن الطالب يحتاج إلى العلم، ينظر ويسمع إلى شيخه إذا ألقى الدرس. Di antara ciri seorang talib butuh terhadap ilmu, haus, rakus. Dan talibul ilmi barakallahu fikum harus rakus. Siapa yang lempar-lempar? Talibul ilmi harus rakus. Nabi SAW mengatakan madhumani la yashba'an. Dua kelompok manusia yang tidak pernah merasa kenyang. Haus, rakus, ambisi. Madhuma qala talibul dunya wa talibul ilmi. Talibul dunya wa talibul ilm. Mencari dunia dan mencari ilmu. Oleh itu ya sahabat ikhwah, akan seorang talibul ilmi mendapatkan ilmu sebagaimana seorang pencari dunia tidak akan dia mendapatkan dunia kecuali ketika dia rakus. Namun rakusnya dengan dunia semakin membuat dia hina. Rakusnya dengan ilmu semakin dia mulia. Salah satu ciri orang yang rakus dengan ilmu, di mana saja, kapan saja dia dapat faedah ilmu, maka dia segera konsentrasikan mata dan telinga. Apalagi tentunya di majlis ilmu. Barakallahu fikum ya sahabat ikhwan. Nah, alhamdulillah nastamir insyaallah ma'a qira'atina fi hadzal kitab al-mubarak. Usikum dan Ustaz wasiatkan kepada semuanya pada saat tingkat tinggi, senam, muslimah dan juga para asatidzah dan semuanya sering-sering membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Para santri sering-sering membaca kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Subhanallah. Imam Ibnu Qayyim dikenal sebagai tabibun nafs, yaitu tabib jiwa, dokter hati. Allah. Siapa yang ingin melembutkan hatinya setelah tentunya membaca Al-Quran, Allah, hadis juga demikian. Tapi ada para ulama yang Allah berikan ketajaman firasat, ketajaman ilmu. Allah Akbar. Sehingga ketika dia bicara betul-betul, ketika dia nulis betul-betul ucapannya, tulisannya merasuk ke dalam hati. Ada Ustaz, rahimahullah, umurnya pendek. Beliau kena serangan jantung di Pekanbaru Riau. Ini sebagian antum pernah dengar namanya, Ustaz Halim Nawawi. Ya Allah, subhanallah, beliau luar biasa. Dan beliau diantaranya sering membaca kitab Imam Qurtubi, sehingga subhanallah beliau banyak mengambil
berfaedah dan begitu kajiannya menyentuh hati. Ya, maka itu Allah. Namun secara umum beberapa santri semuanya menjadi para ilmu rakus, tidak pernah haus, tidak pernah kenyang dan senantiasa haus dengan ilmu. Dan itulah modal kebaikan. Ya, modal kebaikan. Baik kalau oleh sebab satu alinea saja, satu faktor saja. Masih ada yang ingat kemarin? Beliau di awal mendatangkan dua ayat. Ayat sumber segala sesuatu adalah Allah dan segala-galanya adalah Allah. Bisa kasih kutar, bisa kasih buku yang bisa mengertikan ayat ini. Sumber segala sesuatu adalah Allah, sehingga kita tidak boleh menggantungkan hati, harapan, cinta, tawakal kecuali kepada Allah. Dan sejatinya juga akhir segala kesudahan, tujuan akhir kita semuanya adalah Allah. Nah, sebelum kita datang ayatnya, lupa dong. Ke situ sebab itu sumber wa in min syai'in illa 'indana khaza'in. Tidaklah apapun wa in min syai'in, tidaklah ada apapun kecuali perbedaan yang ada di kami. Semua kita hanya mampu. Semua perbedaan gudangnya di Allah. Ada yang mampu memberikan apapun. Tidak ada yang mampu memberikan apapun kecuali Allah. Apa mau apa? Mau dunia, mau akhirat, mau harta, mau kedudukan, mau ilmu, mau sehat, mau selamat, mau aman. Semua ada sehingga seorang hamba memutuskan harapan dari setan. Jangan mengharapkan makhluk. Betul makhluk bisa menjadi sebab, dan makhluk itu sebab. Walakin subhanallah al-haqiqah huwa Allah azza wa jalla. Ya, belajar. Jangan benar-benar itu sudah. Dan sesungguhnya akhir kesudahan, tujuan akhir kita juga hanya kepada satu. Nah, siapa yang dua statement ini menjadi prinsip dalam hidupnya, beres. Semua harapan digantungkan untuk Allah dan semua perbuatan hanya kepada paham semuanya. Antum ke masjid ini apa? Kita antum bilang hayya 'alas shalah. Tidaklah Allah. Kemampuan antum bisa sholat, wallahi andai kata tidak ada taufik dan pertolongan kita. Lalu setelah itu antum sholat nih. Untuk siapa sholat? Liman tusalli fi jamaah. Pegang dari sini. Dan inilah aqidah, dan inilah keimanan, dan inilah militansi. Seseorang kalau karakternya segala sesuatu digantungkan kepada Allah dan segala sesuatu tujuannya hanya Allah, maka dia akan militan lebih. Akan gagal dan hebat. Tapi kalau sebaliknya berharap hanya dunia, berharapnya sama manusia, kalau tujuannya juga sama, ingin dipuji, ingin disanjung, atau sekedar duit di otaknya cuma duit, hanya dunia dan dunia, maka dia akan menjadi orang yang baik. Islam itu tidak benar, semuanya wajahnya.
Tidak ada faedah antum bisa catat atau minimal adanya ya syabab billah. Ya ikhwan. Nah, supaya antum dapat faedah. Nah, kata beliau, kita lanjutkan satu fakta lagi satu ayat ini. Qala wa tahta hadha sirrun 'azim. Di bawah pembelajaran itu ada rahasia yang agung, rahasia kehidupan. Ada rahasia kehidupan yang sangat agung min asrari tauhid, yang merupakan rahasia tauhid kita kepada tujuan awal dan tujuan akhir. Dan tauhid adalah connecting hati dengan Allah. Apa itu wa anal qalba? Yaitu anal qalba, sesungguhnya hati qalb la yastaqir, tidak akan menetap, tidak akan kokoh. Hati seorang hamba tidak akan kokoh. Wa la yatma'in, dan tidak akan tumanina. La yastaqir wa la yatma'in wa yaskun, dan tenang, sakinah. Yaskun, sakan, yaskun, tenang. Illa bil usuli ilaihi, kecuali dengan sampainya hati tersebut, tersambungnya dan koneknya hati tersebut kepada Allah. Allah sang pemilik hati, sahibul qalb, muqallibul qalb. Akhirnya tidak akan kokoh, tidak akan tumanina, tidak akan tenang jiwa seorang hamba kecuali apabila hatinya konek dengan Allah SWT, senantiasa bersama Allah. Wa kullu ma siwahu, dan apapun selain Allah. Bikin santri, perhatikan, resapi. Wa kullu ma siwahu, apapun selain Allah, mimma yuhabbu wa yuradu fa muradu liwayhi, dari apa yang dicintai dan diinginkan, maka dia telah menginginkan selain Allah. La tanam syur. Berarti tujuannya sudah sudah melenceng, sudah menyimpang. Maka walaisal muradul mahbubu lidatihi, maka tidak ada yang dicintai zatnya. Walaisal muradul mahbub, tidak ada tujuan yang dicintai secara zat illa wahidah, kecuali satu. Wa ilaihil muntaha, dan kepadanya lah semua perkara berlaku. Wa ilaihi al-muntaha, hanya kepada Allah semua perkara berlaku. Subhanallah, hati ini jangan sampai nyeleweng, jangan sampai poligami. Hati tidak boleh menentukan cintanya, tujuannya, maksudnya jadikan hanya Allah. Karena segala sesuatu sejatinya akhir kesudahannya hanya kepada Allah. Maka kata beliau, yastahil, dan mustahil. Yastahil an yakuna al-muntaha ila istisnain. Mustahil, kata beliau, akhir tujuan berlaku di dua perkara. Akhir tujuan untuk apa? Tujuan akhir kita berlaku pada isnain, dua. Tujuan itu hanya satu, berlakunya kepada yang mana? Satu. Karena yastahilu an yakuna tidak al-makhluqat minasnain. Karena yastahil, sebagaimana mustahil an yakuna adanya ibtida' al-makhluqat, permulaan seluruh makhluk, adanya makhluk ini minal isnaini, dari dua. Sebagaimana kata beliau, adanya makhluk ini dari zat yang maha satu, maka adanya tujuannya juga satu. Ini dari mana? Semuanya atau orang kafir ditanya, wa in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda ayaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, akan mengatakan Allah. Itu orang kafir, apalagi kita. Walasiyama nahnu. Fakama undur, fakama anna al-ibtida' wahid
Sebagaimana permulaan iman dari zat yang maha satu, maka hendaknya tujuan kita pun hanya maha satu. Siapa itu? Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat. Ya, terkena. Bahwa kana intihau mahabbatihi. Maka barang siapa yang akhir tujuan kecintaannya, warabbatihi dan kesenangannya, wa iradatihi dan keinginannya, wa ta'atihi dan ketaatannya, ila ghairihi. Ya. Siapa yang akhir kesudahannya, cintanya, semangatnya, keinginannya dan ketaatannya ila ghairihi kepada selain Allah, Allah alaihi dzalik. Maka batalah. Ya. Batalah itu bagi-baginya wazala anhu dan hilanglah, maksudnya tujuan akhirnya wa qara wa jama'at ilaihi dan dia terpisah dari perkara yang dia sangat butuhkan. Qara dia terpisah ma'ah wa jama'at ilaihi, ya, yaitu dari perkara yang sangat dia butuhkan. Ya. Sebaliknya, waman kana, maksudnya apa? Siapa yang tujuannya lebih dari satu, ada tujuan yang lain, ya. Padahal yang sangat butuhkan apa? Tadi tidak mungkin dapat segala sesuatu itu dari Allah, tidak mungkin berlaku sesuatu kecuali kepada Allah. Maka ketika dia hatinya ada tujuan selain Allah, maka sirna baginya sumber bahagia, sumber kebaikan. Dari sisi sumber tidak ada kecuali Allah, dan dari sisi itu berakhir diterimanya Allah selanjutnya kecuali oleh Allah, dan surga nanti di akhirat milik Allah, kebahagiaan dunia juga milik Allah. Maka ketika tujuannya selain Allah, maka ya, jangan sampai gagal para saya ingin tetap dengarkan. Wa man kana intihau mahabbatihi, barang siapa yaitu akhir kesudahan, tujuan cintanya, tujuan akhir cintanya, wa rabbatihi dan keinginan-keinginannya, wa rabbatihi dan rasa takutnya, wa talabihi dan apa yang diharapkan, apa yang dia cari, huwa subhanahu, hanya dia Allah itu Maha Suci, ghafirah, maka dia akan berhasil bini'amihi, mendapatkan segala kenikmatannya, waladzatihi dan kelezatannya, wa bahjatihi dan kebahagiaannya, wa sa'adatihi abadal abad dan kesenangannya yang abadi. Masya Allah, para ikhwah. Coba kita urut sekali lagi, santri. Hakikat segala sesuatu sumbernya dari siapa? Allah. Memang ada yang bisa kasih rezeki, memang ada yang bisa kasih sehat, memang ada yang bisa kasih kesenangan, umur dan seterusnya, kecuali Allah tidak. Ya, maka dan kita pun harus menjadikan tujuan akhir kita Allah. Maka barang siapa itu terrealisasikan, ya, dia gantungkan segala urusan kepada Allah dan dia jadikan tujuan seluruh hidupnya Allah, maka dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Tapi sebaliknya barang siapa yang Allahu Akbar, apalagi dari sisi berharap dia ada yang diharap oleh Allah, ya, dari makhluk ini berharap kepada jin, itu berharap kepada siapa? Alhamdulillah, kepada pohon, kepada matahari, kepada bulan, bintang, alhamdulillah. Ya, ataupun orang yang sudah meninggal, atau nabi, atau malaikat, apalagi sampai nyambat mereka, lah. Allah katakan waladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Apa yang kalian sambat dan apa yang kalian harapkan selain Allah, qitmir saja tidak punya. Santri, jangan pacaran. Apapun dan siapapun yang antum gantungkan harapan antum kepada selain Allah, mereka kitmir saja tidak punya. Tahu kitmir? Kitmir itu, antum tahu kurma? Kurma itu ada bijinya,
Di bijinya itu ada 100 biji, maka itulah kitmir. Ya, kata Nabi, apapun yang kalian, kata Allah dalam surat Fatir, ya, apapun yang kalian harapkan, kalian minta selain Allah, maka mereka kitmir saja tidak. Maka kita hanya berharap. Tidak datang segala sesuatu kebaikan kecuali dari Allah. Nah, siapa yang harapannya, tawakalnya, cintanya, doanya, sambat-sambatnya, ya, hanya kepada Allah, maka dia bahagia. Tinggal bagaimana? Tinggal bagaimana tujuan dia hidup. Kemana arahnya? Untuk siapa dia hidup? Untuk siapa dia beramal? Siapa dia berbuat? Kalau dia berdapat tujuan amalnya dan perbuatannya untuk Allah, maka dengan itu kata beliau sekali lagi, wa man kana fiha mahabbatihi, barang siapa yang itu pusaran cintanya, rohbahnya, semangatnya, warahbahnya, rasa takutnya, wa talabihi, dan tolaknya, permintaannya, wa subhanahu, hanya kepada Allah, ghafira bi na'imihi wa ladzatihi wa bahjatihi. Jadi semua. Jadi ente. Ghafira ya. Diri. Meraih mendapatkan ghafira bi na'imihi. Semuanya betul. Mendapatkan nikmatnya, kelezatannya, kebahagiaannya, sa'adatihi, dan juga senangnya. Ayo betul. Maka ini santri semuanya di belakang, di depan, jadikan ini karakter. Diri. Jadikan ini prinsip antum dalam hidupnya. Mau jadi kiai, mau jadi TNI, mau jadi dokter, mau jadi apa, terserah antum. Lihat ke depan. Selama job antum halal. Kenapa? Maka jadikan, ya, semua tumpuan harapan kita hanya kepada Allah. Iya, karena nasta'in. Jangan ngobrol terus. Dan semua tujuan hidup kita hanya untuk Allah. Duduk. Dan siapa yang tujuannya untuk Allah, bukan sekedar kesenangan dunia. Perhatikan, jangan ngobrol. Apalagi naudzubillah di situ penyembahan kepada Allah, bersyiriknya, syirik besar, syirik kecil, ingin dipuji, ingin tenar, ingin disanjung, selesai. Maka binasa. Maka binasalah. Ya barakallahu. Nah ini penyempurnaan santri, penyempurnaan makna ayat, yaitu tadi wa in min syai'in illa indana khazainu, ya, tidak adalah segala sesuatu apapun kecuali yaitu perbendaharaannya ada di kami. Antum mau apa? Mau apa syabab? Antum mau apa? Apapun yang antum inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat, tidak ada yang bisa mengalihkannya kecuali siapa? Allah. Dan jadikan semua tujuan hidup kita siapa? Allah. Dan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Semua salat, sesembelihan, ya seluruh hidup wa mahyaya wa mamati. Dan nanti suatu saat kematian kubur kita dulu. Pulang dulu. Bergantung baik, yaitu awal segala perkara dan akhir segala perkara siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barakallahu fikum ya syabab. Itu, nah, seluruh saat itu nanti satu wasiat kepada semuanya. Dua hal tolong dipegang. Pertama, santri tadi yang sering saya sampaikan, siapa yang ingin digagahkan, dikuatkan oleh Allah, sempurnakan dan kuatkan urusan salat. Sempurnakan dan kuatkan urusan salat. Bahkan tidak sekedar salat wajib. Santri, apalagi talibul ilmi. Talibul ilmi. Ya. Talibul ilmi, salah satu kata ulama, ciri ilmunya manfaat, bagaimana kekuatan sholat. Subhanallah. Dan sejatinya tidak mencukupkan dengan sholat yang wajib.
Betapa banyak ayat Allah seakan-akan Allah memaksa Nabi-Nya SAW agar dia terjaga di atas kemuliaan dan kegagahan kekuatannya untuk memperbanyak sholat, khususnya sholat malam. Ya ayyuhal muzammil kum kapan? Kumil lail ila qadr. Kumil wa minal laili fasjud. Wa minal laili fatahajjad bihi. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Mereka sudah para membaca ayat Allah di pertengahan malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Masya ya, lambung mereka sudah menjauhi tempat tidur mereka. Lalu mereka yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ibadur Rahman. Siapa ibadur Rahman? Alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyam. Mereka yang di malam hari sudah sujud dan berdiri di hadapan Allah. Kayak siapa? Ya, Allah memuji siapa lagi? Wabil ashari hum, di waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil, mereka beristighfar di waktu sahur. Pegang ini. Yang kedua, santri yang di belakang, semua yang hubungan antum dengan Allah kuatkan sholat. Hubungan antum dengan sesama, ayo ikhwan. Wallahi usikum, kuatkan birrul walidain. Kuatkan bakti antum kepada orang tua. Wallahi siapa yang hidupnya bakti dengan orang tua pasti bahagia, pasti diridhoi oleh Allah. Satu, wallahi, andai kata tidak ada keutamaan antum pesantren di Riyadhus Shalihin, kecuali semakin kuat sholat antum dan kuat bakti antum dengan orang tua, ini saya cukup. Wallahi, kuat sholat antum dan kuat bakti antum dengan orang tua. Makanya Ustaz berwasiat, Ustaz minta menekankan santri, jadikanlah cita-cita antum, antara cita-cita gagal antum, aku ingin menjadi kebanggaan orang tua. Aku ingin membahagiakan orang tua. Aku ingin orang tua aku senyum dan bahagia. Santri wallah, catat itu kuat-kuat di diri antum. Catat itu kuat-kuat di benak antum. Aku harus menjadi sosok kebanggaan orang tuaku, kebahagiaannya. Qurrata a'yun, penyejuk mata. Selesai. Maka sekali lagi ingat, catat, kuatkan sholat dan kuatkan bakti antum dengan orang tua. Ridallah fi ridal, ridallah fi ridal, ridallah fi ridal walidain. Allahu Akbar. Jangan sampai ada sesuatu yang membuat orang tua sedih, sesuatu yang membuat orang tua, ya Allah, beban, bahkan menangis gara-gara antum. Nah, bahagiakan mereka, senyumkan mereka, banggakan mereka. Insya Allah antum bahagia. Aku lupa lihat dan Ustaz izin, dan Ustaz esok hari akan safar selama 10 hari sampai tanggal kurang lebih 13 atau 12, ya. Maka insya Allah ketemu lagi kita di kesempatan ya setelah Ustaz Safa. Mohon doanya dan Ustaz akan senantiasa mendoakan antum, ya. Naam, besok Ustaz akan safar, semoga Allah mudahkan dan ada yang mengawasi, ada Ustaz, ada asal. Apabila yang di depan Ustaz adalah santri-santri generasi yang saleh, insya Allah untuk senantiasa menjaga diri sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dua wasiat Ustaz, kuatkan salat, jangan sampai naudzubillah remeh, lemah dalam urusan salat, dan kuatkan bakti antum dengan orang tua. Pasti wallahi antum akan menjadi orang yang hebat dan bahagia. Baik itu semuanya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto. Lihat kamera bagus, lihat. Kamera.